Haleluya. Shalom warga kerajaan, selamat malam. Apa kabar saudara hari ini? Kita bersyukur karena kita bisa menikmati semua kebaikan Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali dalam program Daily Devotion pada hari ini. Saudara, kita sungguh bersuka cita sebab Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, Dialah yang menolong kita, Dialah pembela kita, Dialah yang menuntun dan mengajar kita, mendampingi kita dalam setiap hari yang kita lewati dalam kehidupan kita. Kalau saudara hari ini ada dalam keadaan yang berat, saudara ada dalam pergumulan yang berat, saya ingin menguatkan saudara bahwa ada Roh Kudus dalam hidupmu, Dia yang menjadi kekuatanmu, Dia yang menolong engkau dan memberikan engkau sukacita. Nah saudara, malam hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat hari ini, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu yang melimpah buat kami, buat kebaikan Tuhan yang kami terus nikmati sampai hari ini. Tuhan, kami ada di bulan yang baru, kami sangat bersyukur karena kami punya Roh Kudus dalam hidup kami, yang menjadi penolong, penuntun kehidupan kami setiap hari. Malam hari ini kami akan buka hidup kami, hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara buat setiap kami, sampaikan isi hati Tuhan buat kami, kuatkan kami yang lemah Tuhan, bangkitkan kepercayaan kami kepadamu, karena kami tahu firman-Mu berkuasa dan firman-Mu itu sanggup melakukan apa yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Saya akan baca buat setiap kita. Roma pasal yang ke-6, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Di sana judulnya mati dan bangkit bagi Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah saudara, ini adalah pesan yang sangat luar biasa dari Rasul Paulus. Dia berkata, kasih karunia yang kita terima itu bukan untuk membuat kita menjadi orang merdeka yang hidup suka-suka kita, yang hidup dengan kemauan-kemauan kita, yang hidup dengan cara hidup yang sama seperti yang dulu sebelum kita mengenal Tuhan. Dan di situ ayat yang kedua dia bilang bahwa kita telah mati bagi dosa. Nah saudara, memang kalau saudara baca dalam Roma pasal yang kelima, Paulus di sana berkata bahwa di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Maksud dari kalimat itu bukan kita harus terus berbuat dosa sehingga kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Bukan itu maksudnya. Tapi maksud dari Paulus begini adalah bahwa karena Yesus telah mati buat kita, anugerah Allah yang kita terima itu jauh melampaui, jauh lebih besar dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Ini kabar baik buat kita. Tapi ada pesan yang lebih dari itu adalah bahwa kita dibenarkan, kita menerima anugerah itu bukan supaya kita menjadi orang yang suka-suka hidup dalam kehidupan ini, menjadi orang yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Kadang kita sering dengar orang bilang, wah nggak apa-apa, anugerah Tuhan kan besar buat saya. Ya nggak apa-apa, Tuhan ngerti lah, Tuhan mengasihi saya. Saya mau bilang sama saudara malam ini bahwa memang betul Tuhan mengasihi kita. Tuhan mati buat kita. Tapi apa yang kita terima itu harus keluar dari kehidupan kita. Seperti kasih besar yang kita terima. Kasih yang besar itu juga harus terpancar keluar. Dan orang lain bisa menikmati apa yang kita bagikan buat mereka. Di situ Paulus berkata pada ayat yang kedua bahwa kamu telah mati bagi dosa. Saudara, di situ pakai kata telah mati. Itu bukan berarti kita harus mati bagi dosa atau kita akan mati bagi dosa. No, tapi dia bilang kamu telah mati bagi dosa. Itu punya pengertian waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat kita. Saudara, kita merayakan hari Minggu yang kemarin bagaimana Roh Kudus dicurahkan buat kita, yang adalah kegenapan semua janji Allah dalam kehidupan manusia. Dan kita menerima Roh Kudus itu, the unlimited Jesus. Kita menerima persekutuan dengan Dia dalam kehidupan kita. Saudara, tahukah saudara bahwa ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ dijelaskan waktu kita dibaptis, kita mati bersama-sama dengan Dia, kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Semua hidup yang lama itu dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, dan kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan Bapa di sorga. Bukankah ini satu hal yang luar biasa, saudara? Kita yang dulunya seterunya Allah, oleh karena Yesus Kristus, kita menjadi orang yang punya persekutuan dengan Dia. Oleh karena Yesus telah mati di kayu salib, kita
bersekutu dengan kematiannya, dan kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Kita sudah mati bagi dosa. Jadi hari ini kita sudah mati bagi dosa, bukan harus mati bagi dosa. Nah, kalau kita menyadari hal ini, bahwa kita telah mati bagi dosa, kita akan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita nggak mungkin hidup buat diri kita sendiri. Kita nggak mungkin hidup untuk menyenangkan diri kita, karena kita tahu bahwa kita sudah mati bagi dosa. Jadi kita yang lama sudah mati. Edward yang lama sudah mati. Orang-orang yang dulu mengenal kita dengan hidup lama kita, kita bisa bilang sama mereka, "Hey, kamu yang kamu kenal saya yang dulu sudah mati. Ini saya yang baru yang ada di dalam Tuhan." Makanya adalah penting untuk kita mengalami perubahan cara hidup ketika kita mulai berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara, ini adalah intro dari apa yang akan saya bagikan buat saudara hari Minggu nanti dengan judul Lead by Holy Spirit, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita itu dimulai dari kesadaran bahwa kita sudah mati bagi dosa. Sudah tidak ada lagi dosa dalam kehidupan kita. Kita diciptakan bukan untuk melakukan yang jahat, tapi Efesus pasal 2 ayat 10 bilang kita diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik, dan Tuhan mau supaya kita tinggal di dalamnya. Kita tinggal dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Kita hidup dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah tujuan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Semoga apa yang saya bagikan ini jadi berkat buat saudara. Mari terus kita kumandangkan pada diri kita, "Hei, kamu sudah mati bagi dosa." Sadari hal itu, bahwa dosa sudah tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Jadi kita bukan lagi hidup untuk menyenangkan diri kita, menyenangkan orang lain, tapi kita hidup untuk menyenangkan Tuhan yang sudah menebus setiap dosa kita dan pelanggaran kita. Tuhan Yesus memberkati.